Halo saudara-saudara, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membahas tentang pilihan di persimpangan jalan. Persimpangan jalan adalah keadaan ketika seseorang harus memilih antara ke kanan atau ke kiri. Atau ketika seseorang harus membuat suatu pilihan karena berhadapan dengan kematian atau kehidupan. Kita tidak bisa menentukan pilihan seseorang, tetapi kita bisa memberikan sudut pandang yang berdasarkan kebenaran, sehingga orang tersebut memiliki kesempatan untuk memikirkan apa pilihannya berdasarkan apa yang benar. Apa nasihat kita untuk orang tersebut? Semua orang yang lahir di dunia ini diberikan pilihan untuk menurut atau tidak menurut. Karena Adam dan Hawa pilih yang salah dan seharusnya mereka mati, tetapi kematian mereka ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga Adam dan Hawa dan keturunannya dan kita pun hidup karena diberikan kesempatan untuk tidak salah pilih seperti Hawa. Dan jangka waktu yang diberikan di dunia ini kita tidak tahu berapa lamanya. Bisa lama sekali atau jangka waktu tersebut bisa sesingkat mungkin. Jangka waktu yang lama atau sesingkat apapun, itulah ujian saya untuk tidak mengulang pilihan Hawa yang salah. Karena saya tidak tahu ujungnya kapan, jadi setiap saat itu berharga. Jadi tujuan hidup saya di dunia ini adalah saya pilih yang benar. Jadi yang terpenting dalam kehidupan ini adalah pilih yang benar, berdasarkan kenapa kita diberikan kesempatan untuk hidup. Dan pilihan benar itu harus kita pilih apapun konsekuensinya. Jadi kalau saya gagal pilih, bisa saja Tuhan memberikan kesempatan saya untuk tetap hidup, itu untuk memperbaiki kegagalan saya dalam memilih yang salah. Tapi bisa saja, waktu saya masih hidup, sudah tertutup pintu saya untuk saya memperbaiki pilihan saya. Karena saya selalu tolak apa yang benar dan selalu memilih yang salah. Jadi, setiap orang di muka bumi ini tidak ada yang tahu kapan tutup pintu. Oleh karena itu, kita tidak tahu kapan tutup pintu ujian kita. Kita tidak boleh main-main dengan pilihan kita. Jadi, seseorang yang selamat itu karena dia tidak salah pilih. Jadi, di waktu yang Tuhan berikan, marilah kita jangan salah pilih. Artinya, tidak ada alasan untuk kita pilih yang salah di kolong langit ini kalau tujuan kenapa kita hidup itu adalah untuk karena pilih yang benar. Dan pilihan kita biasanya akan dihadapkan dengan konsekuensi pilihan kita. Bagaimana kalau kamu pilih yang benar untuk bisa kembali lagi ke Eden? Kamu bisa kehilangan kerja, kehilangan keluarga, ataupun ketika kita pilih yang benar, kita bisa saja mati. Terlepas dari apapun konsekuensi yang harus kita tanggung karena pilihan kita, prinsipnya adalah fungsi hidup saya adalah untuk pilih yang benar. Janganlah kita hanya pilih yang benar kalau tidak ada unsur kerugian dalam hidup kita. Kalau tidak ada kerugian baru kita pilih yang benar, artinya ada yang lebih penting dari kehidupan kekal. Jadi di dunia ini kita harus tetapkan apa pilihan kita. Dan semisal ada seseorang yang dalam situasi sakit dan berhadapan dengan kehidupan atau kematian. Ada dua anjuran supaya kamu bisa sembuh. Yang pertama, dengan cara Tuhan, sesuai firman Tuhan untuk memulihkan tubuh kamu. Dan dalam menjalankan cara Tuhan, kita harus sabar dan harus beriman pada janji Tuhan.
Dan walaupun sudah dibuat semua, itu tidak dijamin kita bisa tetap hidup. Dan anjuran kedua adalah dengan cara dunia atau sorceries, pharmakia. Ini kita tahu adalah cara setan karena di Revelation 18 ayat 23, setan menggunakan sorceries, pharmakia untuk menipu seluruh dunia. Dan kita sudah tahu bahwa obat-obatan tidaklah menyembuhkan. Walaupun kelihatannya sembuh, akan muncul yang lebih parah nanti. Jadi, cuma bisa kelihatan sembuh, tetapi sebenarnya tidak sembuh. Dan juga tidak ada jaminan untuk sembuh atau tidak mati, atau tidak dijamin untuk tetap hidup. Jadi antara cara Tuhan dan cara dunia tidak ada jaminan untuk tetap hidup. Artinya pilihan kita tidak bisa berdasarkan sesuatu yang tidak pasti. Karena pilihan kita ini harus berdasarkan jaminan yang pasti. Dan yang memberi jaminan adalah jika kita pilih cara Tuhan, kita dijamin bisa kembali ke Eden. Kita bisa memperoleh kembali kehidupan kekal kita. Bisa saja kita tidak pakai cara Tuhan dan memakai pharmakia atau cara setan. Kita bisa saja hidup, tetapi kita sudah membuang kehidupan kekal kita. Ingat, tujuan hidup kita adalah mengamankan kehidupan kekal kita. Walaupun kita akan diolok-olok oleh orang yang tidak pernah baca Alkitab. Kalau tujuan hidup kita untuk hidup sementara, walaupun sebenarnya dengan konsumsi obat-obatan kamu sebenarnya tidak sembuh, dengan pilihan itu kita sedang membuang kehidupan kekal kita. Jadi ada dua pilihan. Bisa saja lewat kematian karena kita pakai cara Tuhan, tetapi kita tidak kehilangan kehidupan kekal kita. Mungkin bisa hidup sementara, tetapi ujungnya juga mati. Tetapi kehilangan kehidupan kekal dan kita memperoleh kematian kekal. Jadi jangan pernah membuat pilihan hanya berdasarkan saya mau hidup. Di Matius 16 ayat 25, siapa yang mempertahankan kehidupan probationnya akan kehilangan kehidupan kekal. Mari saudara-saudara kita saling menguatkan, mengingatkan, dan mendoakan untuk kita berpegang teguh dengan pilihan yang benar. Tuhan memberkati, sampai bertemu di summary berikutnya.